Baik, selanjutnya ya. Silabusnya nih. Jadi tentang kompetensi dasar setiap jilidnya. Bagaimana kompetensi dasar setiap jilidnya? Jadi kita biar tahu nih sebenarnya tujuan dari pembelajaran tartil ini di jilid 1 bagaimana, jilid bagaimana, jilid 3 bagaimana, biar tahu dulu apa sih isinya dulu nih. Kenapa? Karena memang biar kita memudahkan anak kita nanti memberikan laporan kepada kepada orang tua tentang hasil pencapaiannya. Karena sebagai contoh beberapa sekolah begitu. Jadi pencapaiannya jilid 3 halaman 2, halaman 5. Tapi orang tua nggak tahu nih jilid 3 halaman 2 itu isinya apa begitu ya. Kadang-kadang memang tidak dijelaskan. Nanti mungkin metode penilaian akan berbeda pula begitu ya. Tapi intinya adalah harapannya nanti tidak lagi ketika di laporan kepada orang tua itu adalah cuma nama jilidnya, halaman tidak, tapi lebih kepada apa sih yang dikuasai di jilid tersebut, halaman tersebut apa yang dikuasai. Baik. Kompetensi dasarnya tiap jilidnya, yang pertama jilid 1 nih. Jilid 1 itu alokasinya 8 pekan ya. Kompetensi dasarnya adalah melafalkan huruf hijaiyah alif sampai ya sesuai dengan makhraj. Jadi memang ini kompetensi dasarnya. Kemudian membaca huruf hijaiyah berharakat fathah dengan bacaan pendek. Membaca rangkaian 2 atau 3 huruf tanpa terputus-putus, tidak terbata-bata. Kemudian mengenal nama-nama huruf hijaiyah. Ini adalah kompetensi dasar di jilid 1. Jadi artinya sebenarnya kalau anak-anak sudah menguasai ini semua, meskipun nggak pakai tartil pun sebenarnya sudah melampaui jilid 1 sebenarnya. Tapi karena biasanya begini nih, biasanya guru kurang puas nih kalau memang belum sampai baca semuanya. Padahal kalau ini kita tahu itu, contoh nih ya, mungkin sebagian tempat, sebagian sekolah pernah menggunakan metode yang lain. Menggunakan yang lain begitu ya. Ketika disuruh ganti metode, agak bingung nih. Bagaimana ya metodenya begitu ya? Apakah harus diulang dari awal? Sebenarnya kalau kita lihat kompetensi dasarnya, kalau mereka sudah sampai jilid mana, di jilid itu apa gitu ya, metode yang lain itu, kita bisa konversikan di sini. Contoh, mereka di jilid 2, tapi isi kemampuannya begini. Oh, berarti sama nih, berarti jilid 2 selesai bagi mereka. Jadi nanti kita jilid 2 tartili, misalkan begitu. Sehingga emang mengetahui kompetensi dasar itu penting ketika kita merubah metode dari metode sebelumnya ke metode tartili. Kenapa? Sebagian tempat ketika disuruh berubah ke metode tartili itu merasanya harus dari awal, padahal tidak harus dari awal. Bisa dengan apa sih yang dikuasai di metode sebelumnya. Yang paling salah juga ketika gurunya nggak ngerti nih. Dulu di metode itu, metode yang lama itu, apa sih kompetensi dasarnya nggak ngerti juga. Itu yang keliru juga begitu ya. Harapannya sih memang ketika misalkan ketika kita punya metode sebelumnya pun begitu ya, tahu nih, contoh pakai Umi misalkan ya, pakai Qiraati. Ketika di Umi jilid 4, apa sih kemampuan yang diharapkan di Umi jilid 4 itu? Karena jangan sampai hanya menguasai Umi jilid 3 halaman 1. Apa ini kemampuannya? Nah, rata-rata ketika saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang ada di sekolah-sekolah, ketika sebelum pakai metode yang lain, ketika saya tanyakan begitu, ada beberapa yang tidak menguasai detailnya. Padahal disuruh memakai itu. Makanya sebelum nanti antum semua menggunakan tartil, bagi yang belum menggunakan, tahu dulu nih kompetensi dasar dari jilid 1 ini nih, gitu ya. Sehingga nanti ketika nanti mau berubah, bisa dikonversikan sesuai dengan kompetensi dasarnya, gitu ya. Ini waktunya 8 pekan, ini waktu yang sangat panjang sebenarnya. Karena apa? Huruf hijaiyah alif sampai ya itu kan mungkin bisa sepekan bisa selesai tuh. Tapi kalau yang pendek 2 huruf dan 3 huruf tanpa batas ini panjang ya. Tetapi dengan kita tahu kompetensi dasar itu bisa dipercepat waktunya bisa. Yang penting kompetensi dasar ini dikuasai oleh anak-anak kita, gitu ya. Dan tartil ini sebagai sarananya. Karena apa sebenarnya saya bilang kemarin tadi bahwa tartil ini adalah metode buku. Sementara kompetensi dasar itu adalah yang kita harapkan dari tartil itu akan begini anaknya. Jadi bisa jadi pakai buku juga bagus, alhamdulillah itu lebih baik. Tidak pakai buku pun ketika emang kekurangan, bisa dengan metode yang lain dulu. Tapi yang penting kompetensi dasarnya bisa dilakukan dengan baik. Seperti itu ya, bisa dicapai dengan baik. Contohnya, nah ini ya. Jadi contohnya di tartil ini ya, contohnya itu. Jadi pengenalan huruf hijaiyah
apa namanya alif sampai ya gitu ya berharokat fathah dibaca pendek ya. Makanya tadi ketika membaca a berarti ini adalah langsung aba. Tapi sebelum ke aba itu kita kenalkan dulu a-nya apa, ba-nya bagaimana, baru kemudian disambungkan menjadi aba. Cara membacanya adalah ketika emang itu dipisahkan berarti cara bacanya dipotong ya, diputus. Contoh di halaman 2 itu ada ketika huruf yang baru data, maka kita membacanya adalah di setelah baris itu adalah bawah baris itu ta 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 ta. Jangan ta 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 nggak boleh. Jadi dipotong-potong cara bacanya. Kemudian ketika baris yang kedua tata bata ata. Ustaz ada lagunya nggak? Nggak ada lagunya. Boleh aja pakai lagu boleh aja. Tata bata ata boleh begitu. Jadi intinya silakan aja untuk memudahkan boleh, tetapi tidak wajib pakai nada ya, karena emang ini masih belum ada huruf, belum ada kalimat sehingga sulit pakai nada. Tapi boleh dengan tadi ya, ada nada tinggi, nada rendah, nada sedang rendah. Tata bata ata boleh begitu. Atau ta'a taba tata tatata ta'ata tabata abata. Jadi dibaca pendek ya. Nah ini memang kesulitannya biasanya ketika memang anak-anak yang emang kesulitan bicaranya ibaratnya begini. Anak-anak SD yang emang di TK-nya memang atau anak TK yang memang punya masalah di kesulitan di bicara. Jadi biasa alat bicaranya kesulitan sehingga biasanya agak mereka agak kurang. Nah, bagaimana caranya bagi mereka untuk bisa baca atau misalkan mengetahui mereka mampu tidak? Sebenarnya bisa dengan cara kita kemudian yang penting anak itu pendek dulu deh bacanya, tidak dipanjangkan. Ya, pendek dulu karena nanti insya Allah setelah sebulan mereka akan biasa berlatih berbicara dengan lebih cepat. Tapi minimal ketika ini contohnya bagi anak-anak khusus itu adalah yang minimal hurufnya dibaca pendek ya, meskipun agak terputus ya, nggak masalah. Karena tujuannya adalah yang penting ini pertama kali adalah tujuan dasarnya adalah membaca huruf hijaiyah berharakat fathah dengan dibaca pendek, itu tujuan utamanya. Adapun kemudian dua huruf atau 3 huruf begitu itu adalah tambahan yang memang nanti bisa diulang lagi. Tapi untuk anak-anak kesulitan bicara bisa dengan terputus nggak masalah, tapi usahakan ya terputusnya jangan yang satu tapi minimal 2 lah gitu, silakan. Oke, ini dijilid gitu ya. Kemudian sama di jilid 1 juga ini masih sama begitu ya, masih tentang huruf hijaiyah sama juga karena kita masih bahas jilid 1 ya. Ini dilihat tentang hamzah dengan alif sama bacaannya. Selanjutnya adalah di jilid 2. Jilid 2 kompetisi dasar ini juga dalam 8 pekan ya. Jilid 2 itu adalah kompetisi dasarnya adalah mengenal huruf hijaiyah di awal, di tengah dan di akhir kata. Ya, membaca huruf hijaiyah bersambung harokat fathah, kasroh dan dhammah dengan bacaan pendek. Jadi kalau di jilid 1 tadi kita mengenalkan hurufnya dan makhrajnya, tapi kalau di jilid 1 ini lebih kepada ketika tujuan pertama adalah perubahan hurufnya, ya, perubahan huruf di tengah, di awal, di tengah dan di akhir tuh. Jadi emang ketika di harokat yang memang masih fathah semua yang bergandeng itu, ini memang harapannya anak dikenalkan betul tentang perubahan bentuk hurufnya. Bukan lagi di makhrajnya, karena makhrajnya mereka sudah selesai harapannya di jilid 1. Tapi di sini adalah perubahan bentuk hurufnya di awal, di tengah, di akhir. Ini memang harus menjadi tujuan utama kita nih. Yang pertama itu adalah tadi mengenal perubahan huruf hijaiyah di awal, tengah dan di akhir kata. Ya. Kemudian setelah itu adalah setelah sudah selesai perubahan huruf hijaiyah mereka paham, baru dikenalkan berbagai macam bentuk harokat. Ya. Fathah, kasroh gitu ya, dan dhammah dengan bacaan pendek, ya, membaca huruf hijaiyah bersambung berharokat tanwin dengan bacaan pendek, mengenal taman butoh, mengenal tanda-tanda harokat fathah, kasroh, dhammah, fathah, tanwin dan kasroh tanwin, dhammah tanwin. Ini jadi bisa dengan fathah tanwin, tapi kalau yang di istilah kita adalah fathah tanwin, kasroh tanwin dan dhammah tanwin, ya. Ada juga yang mengatakan dhammah tanwin fathah, tapi kita menggunakannya dengan fathah tanwin, ya. Nah, disamakan pengistilahannya. Ini dari jilid 2. Jadi dari jilid 2 itu adalah
Pertama, tujuannya adalah mengenal perubahan bentuk huruf hijaiyah. Jadi ketika kita mau teliti dua, berarti emang fokusnya adalah membayangkan perubahan bentuk di huruf hijaiyah di awal, di tengah, dan di akhir kata. Ini tujuan utamanya sebelum ke harokat yang lainnya. Karena pada dasarnya sebenarnya tadi kalau kita lihat ya, kalau jadi satu lebih kepada harokat fathah yang memang tidak bersambung. Kalau di sini sudah bersambung dan mengenal huruf hijaiyah yang di tengah, di awal, di tengah, dan di akhir. Latihannya bisa dengan membaca juga boleh, tapi juga bisa dengan worksheet nih. Dia mencontohkan, contohnya 3 kalimat gitu ya, 3 huruf digabung menjadi satu, bagaimana cara menuliskannya. Itu bisa menjadi lembar kerja ketika sambil misalkan gurunya contoh ya ketika individual, kemudian siswanya dikasih apa nih tugasnya? Tugasnya adalah menyambung 3 huruf itu. Ya. Jadi paham tuh nanti. Karena kalau misalkan contohnya menyalin saja, biasanya anak-anak menyalin oke, tetapi kadang-kadang nggak paham tuh tentang konsep hurufnya. Nah, rata-rata guru kita mungkin insya Allah mungkin besok ada perubahan ya. Jadi ketika anak-anak di dalam konsep ketika pembelajaran individual lebih sering diperintahkan untuk menyalin hurufnya, tapi mungkin tidak diajarkan bagaimana dia artinya menyambung sendiri nih. Makanya nanti ketika worksheet-nya pun menyambung sendiri. Nanti insya Allah ketika nanti ada waktu nanti bisa saya share juga beberapa worksheet yang saya punya untuk dijadikan sebagai bahan untuk ketika pembelajaran individual ya. Nanti saya share ke antum semua insya Allah. Oke. Baik, ini jilid 2 ya. Nah, maka di sini di jilid itu diperhatikan di jilid 2 itu berarti semua huruf pada dasarnya bisa digandeng dan menggandeng. Di sini ada berapa huruf nih yang nggak bisa digandeng ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 ada A, alif, dal, zal, ra, zai, waw. Ya, ini yang memang huruf yang tidak bisa menggandeng, maunya digandeng. Jadi ini kalau yang lain ya adalah bisa digandeng dan menggandeng, sehingga kalau konsep dasarnya kalau yang bisa digandeng itu kalau pas hurufnya yang memang digandeng ya atau yang menggandeng di awal dan di tengah gitu ya, itu ekolnya hilang. Biasanya begitu ya. Tapi kalau yang kalau huruf-huruf yang huruf yang tidak bisa digandeng tapi bisa menggandeng, biasanya hurufnya sama semua nih. Kenapa? Ekornya nggak mungkin hilang karena dia nggak bisa gandeng. Berarti tidak ada yang hilang dari bentuk huruf itu. Nah, konsep besar begitu. Jadi nanti ketika antum menjelaskan itu, ini ada fokusnya di sini. Nah, memang kalau di tarif tidak disebutkan, maka ini sebagai tambahan. Jadi tambahan bahwa konsep itu adalah huruf A, Da, Za, Ra, Za, dan Wa ya itu tidak bisa menggandeng, bisanya digandeng. Itu yang perlu ditekankan ya. Sehingga nanti antum ketika huruf yang lainnya gampang toh seperti itu ya. Oke. Selanjutnya contohnya ada di jilid 2. Seperti tadi dikatakan ya, berarti jilid 2 itu pertama kenapa nun, ba dan tak dulu, karena ini bisa digandeng, tapi kalau yang alif ini nggak bisa digandeng, maka konsep tadi semua huruf pada dasarnya bisa digandeng dan menggandeng, tapi ada beberapa huruf yang tidak bisa digandeng dan bisa digandeng tapi nggak bisa menggandeng. Yang ini memang biasanya ada di ada di 6 huruf tadi ya. A, Da, Za, Ra, Za, dan Wa. Ini memang yang tidak bisa digandeng. Terus di sini saya sebutkan tadi tentang beberapa huruf yang mirip-mirip begitu ya, contohnya seperti itu. Oke, ini juga penggunaan harokat fathah dan kasrah serta dhammah ya. Maka di sini sebutkan dibaca nih fathah berbunyi A dan kasrah berbunyi I bukan E. Ini biasanya penyakit di orang-orang Jawa Tengah dan Jawa Timur, gitu. Biasanya itu I-nya agak E gitu ya sedikit ketika emang panjang. Makanya harus I ya.
Jadi memang meringis kalau bahasa kitanya ya. Meringis. Jadi mulutnya terbuka apa namanya ke samping kiri dan kanan tapi dengan rata. I bukan gitu ya. Ini akan berasa ketika nanti huruf-huruf yang panjang biasanya agak berbau Contoh alhamdulillahirabbil alamin, bukan alamin gitu ya. Itu kadang-kadang ada sedikit. Atau berarti emang bulat bibirnya gitu ya. U. Ini dhammah. Jadi dhammah berbunyi bukan o. Ya. Oke. Ini tanwin, fad dan tanwin tanwin fathah dan kasrah. Sama seperti tadi saya sebutkan. Baik. Di jilid 3 ya. Ketiga, itu adalah tentang penguasaan mad tabi'i, panjang 2 harokat. Menguasai bacaan madlin, menguasai bacaan idzal qamariyah. Ini 8 pekan juga waktunya. Jadi intinya dari jilid 3 itu adalah mad tabi'i, madlin, dan bacaan idzal qamariyah. Sebenarnya sedikit sebenarnya ya. Seperti itu. Semuanya mad tabi'i. Kita bisa lihat nih. Contoh halaman 1 semuanya mad tabi'i yang A. Ya, yang fathah bertemu. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat. Contohnya ba, ta, ja, ha, kha, da. Karena ada stripnya berarti diputus. Tapi ketika nggak ada stripnya, bacanya adalah dana, toba, da'a, taba, sara, qala. Gitu ya. Di halaman 2, ini kemarin karena memang di jilid 2 sudah kita jelaskan tentang tanwin fathah. Berarti di jilid 2 ini ada alif yang memang tapi sebelumnya adalah tanwin fathah atau fathah tanwin ya. Maka di sini memang jadi baca panjang. Fathah bertemu alif dibaca panjang, fathah tanwin dibaca pendek. Jadi fathah tanwin bertemu alif dibaca pendek. Seperti contohnya di baris 1, sabaqa, sibaqan. Fokusnya di kon di situ. Jadi kata kunci ataupun indikator di di halaman 2 jilid 3 itu adalah fathah tanwin bertemu alif dibaca pendek. Alif dianggap tidak ada. Itu indikatornya itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau bisa baca itu, insya Allah sudah lulus nih di jilid 3 halaman 2. Kemudian di halaman 7 dan 8 ini memang membedakan nih. Biasanya di lam, jadi lam alif ketika lam alif memang ketika harokat fathah, berarti ini adalah hati-hati karena lam alif itu adalah 2 huruf, lam dan huruf alif. Biasanya di kita itu lam alif itu jadi satu tuh tadi. Alif, ba, lam, alif, hamzah, ya gitu. Tapi sebenarnya huruf lam alif itu ada 2 huruf, lam dan huruf alif yang dijadikan menjadi 1. Ya. Jadi ketika dibaca adalah panjang 2 harokat. Jadi 2 huruf berarti lam, fathah, dan huruf alif. Jika berarti lam alif ketika ada harokat fathahnya berarti dibaca panjang 2 harokat. Contohnya la muqama wa la taziru wa la tadharu. Adapun ketika tanwin fathah berarti dibaca pendek karena seperti huruf yang lainnya. Karena memang di situ adalah hurufnya kalau lam alif itu adalah 2 huruf, huruf lam dan huruf alif, maka ketika ada tanwinnya berarti tanwinnya adalah milik huruf lam, ya. Fathah tanwin jika bertemu alif dibaca pendek, ya. Ingat dengan konsep tadi. Kemudian sini ada selanjutnya ya tentang kasroh bertemu dengan diikuti ya sukun, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian halaman 11 ini ada membedakan, biar ini biasanya jebakan biasanya anak-anak kadang-kadang karena terbiasa ini katanya kalimatnya sama tetapi panjang dan pendeknya itu berbeda. Contoh sini adalah kalimat alimun, alimun, sa'idun, qatilun. Karena memang ini untuk melancarkan itu. Karena kadang-kadang ada anak yang tergoda untuk
ketika depan panjang maka semua jawaban cuma panjang semua. Padahal itu adalah menguatkan di harokat di tentang mad yang apa namanya mad fathah, kemudian mad yang alif yang sebelumnya fathah atau yang sebelumnya kasrah. Ini membedakan itu. Jadi menguatkan saja. Oke. Kemudian juga di 14 seperti itu sama, tapi kesimpulannya ada di halaman 16 yaitu di situ disebutkan bahwa setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat. Setiap kasrah diikuti ya sukun dibaca panjang 2 harokat. Setiap dhammah diikuti waw sukun dibaca panjang 2 harokat. Ini inti dari halaman 1 sampai halaman 15 itu adalah ada di kesimpulan ini. Jadi kalau 16 ini sudah yakin bisa, insya Allah nggak perlu mengulang yang sebelum-sebelumnya. Karena apa indikatornya ada di kesimpulannya ada di halaman 16 itu. Jadi tadi di pertama sudah A, I, kemudian U. Kemudian di halaman 16 ini adalah diambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ingat ya, bukan pakai ain ya. Ingat bacaan mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat, yaitu setiap fathah diikuti alif, setiap kasrah diikuti ya sukun, setiap dhammah diikuti waw sukun. Ini konsep dasarnya itu. Jadi kesimpulan dari halaman 1 sampai halaman 14 itu adalah halaman 15 adalah kesimpulan di situ. Alif fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, setiap dhammah diikuti waw sukun. Nah, ini diperhatikan. Nanti kalau kita pun nanti mau menggunakan mushaf pun menggunakan mushaf yang bukan cetakan Madinah ya. Kalau cetakan Madinah itu biasanya justru terbalik. Jadi kalau waw sukun berarti nggak ada, tapi kalau wawunya nggak ada harokatnya berarti dibaca panjang. Maka emang ketika antum menggunakan tatbik atau metode yang memang buatan Indonesia, itu biasanya itu adalah menggunakan kaidah Baghdadiyah tuh ya, yang memang apa namanya waw sukunnya ketika mad itu adalah wawunya sukun berarti itu adalah dibaca memang ada. Tapi kalau di mushaf Madinah itu waw ketika sukun bahkan dianggap tidak ada. Ya. Kalau di mushaf Indonesia, kalau sekarang cetakan Syamil dan seterusnya begitu itu banyak ya. Itu semuanya pasti ada harokatnya. Tapi kalau antum pakai mushaf yang lain, cetakan Madinah, itu anak ketika yang mad nggak dibaca panjang, itu wajar. Kenapa? Mereka tahunya adalah kalau waw sukun sebelumnya dhammah maka dibaca panjang 2 harokat. Tapi ketika waw wawnya nggak ada tanda sukunnya berarti tidak dibaca panjang. Oke. Jam berapa nih Ustaz? Ya, 4 jam lagi. Masih banyak sebenarnya ya. Oke deh. Kita lanjutkan ya, misalkan nanti dulu biar nanti lebih selesai dulu di jilid berikutnya. Oke, jilid 4. Kita lanjut 4. Ya, jilid 4. Contohnya mungkin tidak terlalu banyak nanti. Sahabat jilid 4 adalah komponen dasarnya adalah membaca berbagai bentuk hamzah, ya. Kemudian membaca huruf selain qalqalah bertanda sukun tanpa tawalud tanpa memantul, membaca huruf qalqalah bertanda sukun sesuai makhraj dengan memantul, membaca huruf bertasydid dengan tekan satu harokat. Jadi ini kenapa dikatakan masuk kepada tasydid kepada sukun, karena tasydid sebenarnya adalah 2 huruf. Huruf yang pertama ada sukun, huruf kedua adalah berharokat. Jadi nanti ketika antum menjelaskan bahwasanya kenapa ini ada tasydid, tasydid itu adalah asalnya dari 2 huruf, yang satu sukun, yang satu berharokat, kemudian dijadikan menjadi satu, maka diganti menjadi tasydid gitu ya. Ini konsepnya begitu. Dalam samsiah juga sama, karena itu adalah masuk ke dalam kategori tasydid, kemudian menguasai lafzul jalalah, yaitu apa namanya Bismillahi Allahu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu memang tafsir mutahqiqnya, yang kalau konsep dasarnya adalah kalau kasrah berarti tarqiq, kalau dhammah atau fathah berarti tafkhim, bacanya lo gitu ya. Tapi kalau kasrah sebelumnya berarti la bacanya. Kemudian ada mad mutasil dan mufasil. Ini kenapa panjangnya disamakan begitu? Karena begini, ini memudahkan saya sebenarnya. Jadi ketika panjang kalau ditajwidkan biasanya memang ketika mad tabi'i 2 harokat, kemudian mad munfasil atau mutasil. Kalau munfasil misalkan dia itu kan bisa antara 3 sampai dengan 6 ya bahkan ya, atau bahkan 5. Maka kita samakan untuk memudahkan anak-anak untuk membedakan antara ini mad tabi'i atau mad ghairi tabi'i gitu ya.
Kalau tabi'i itu berarti 2 harokat. Kalau yang nggak tabi'i memang sudah tambahan berarti kita kasih maksimal 5 harokat. Pun kalau kemudian ketika fasilnya kok ternyata kurang sedikit, tidak perlu, ya masih dimaafkan deh gitu. Seperti nggak usah kenceng-kenceng banget nih ya dalam penilaiannya. Ini di jilid 4. Oke. Kemudian di jilid, ini sudah setengah 11 ya. Di jilid 5 sudah mulai, jilid 5 ini ada sudah mulai tentang bacaan hunah ya, bacaan hunah. Jadi sudah mulai bacaan hunah. Ada mungkin yang perlu kita tanamkan. Jadi untuk bacaan hunah itu memang harapannya adalah kita contohkan dulu nih, contoh ketika 2 harokat hunahnya itu adalah nun sukun, nun tasdid atau mim tasdid, maka kita ketika mengajarkannya adalah anak dilatih mengucapkan gitu yang memang bibirnya mengetup ya. Jadi kalau kita mengajarkan guna itu, maka contohkan dulu nih sebelum kepada hurufnya, tadi kepada begitu ya. Kalau ikhfa berarti gitu ya, agak sedikit sama-sama. Ini untuk membedakan tuh ya. Karena kadang-kadang kita konsepnya hurufnya ada begitu, tapi contoh untuk membaca itu belum tahu nih. Maka emang sebelum kita masuk kepada hurufnya adalah contohkan dulu tentang bagaimana bacaan gunah dengung itu dengan ikhfa-nya seperti apa. Itu memang itu biar mudah gitu ya. Karena lainnya adalah semuanya pasti gampang ya. Kalau iklab itu memang sama dengan idgham mim seperti itu ya, karena mim ganti nun menjadi mim ya seperti itu, atau mim ya nun menjadi mim seperti itu. Kalau di tartili maka jadi mim semua ya, jadi seperti idgham mimi gitu ya, mim ba'di. Tapi kalau ada 2 versi sebenarnya, ada yang memang ikhfa syafawi sehingga jadi tapi tidak menutup sekali. Tapi kalau yang dipakai di tartili adalah yang mimnya tertutup, tidak terbuka sedikit ketika bacaan ikhfa syafawi ya. Iklab juga jadi iklab ya, kalau ikhfa syafawinya terbuka sedikit, tapi kalau iklabnya adalah seperti itu ya. Baik, kemudian idza halqi itu kan bila hunna, itu kan bihunna, ikhfa hakiki ya. Kemudian idza mutlak dibaca jelas tanpa dengung seperti itu. Jadi semuanya ada di itu, ada di jilid 5 itu penguasaan tentang nun sukun dan mim sukun. Ya, hukum-hukum seputar itu. Jadi sebenarnya tajwid sudah mulai diterkenalkan di jilid 5 itu. Jilid 6 lebih kepada tentang jilid 6 itu adalah tentang tanda-tanda wakaf ya. Contoh menguasai wakaf mad tabi'i panjang 2 harokat, menguasai wakaf huruf terakhir dibaca sukun, wakaf tamarbutah dibaca ha'i sukun, mad iwad panjang 2 harokat, mad arid sukun panjang 6 harokat, mad wakaf huruf tasydid bukan hunna dekat 1 harokat tanpa dengung ya. Wakaf hunna dibaca dengung, wakaf huruf qalqalah sukra dan kubra, menguasai wakaf dan sukun qalqalah dan bukan qalqalah, menguasai mad lazim panjang 6 harokat, menguasai tanda-tanda wakaf. Ini adalah yang memang indikator yang atau kompetensi yang diharapkan ketika sampai jilid 6 seperti itu. Jadi intinya tanda-tanda huruf tajwid itu ada jilid 5, kemudian jilid 6 sudah wakaf dengan berbagai macam versinya ya. Ini sudah kompleks sekali. Nanti ketika sudah jilid 6 ini selesai, anak tinggal wisuda kalau sudah lulus, kemudian nanti belajar gharib. Gharib ini menjadi bahan seperti pelajaran saja. Tidak harus memang dihafal tidak, tetapi lebih kepada prakteknya saja nanti gitu ya di gharibnya.